Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Kurniawan dengan M2304 113427. Di sini kami berada di mangrove sungai bersejarah di Kampung Kayora Permai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Di sini kami akan membuat video edukasi mengenai konservasi hutan mangrove di Desa Kayora Permai. Hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang tumbuh di wilayah pasang surut dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pantai. Salah satu kawasan mangrove yang berkembang sebagai pusat konservasi dan edukasi lingkungan di Kabupaten Siak adalah kawasan mangrove Sungai Bersejarah yang berada di Kampung Kayora Permai. Kawasan ini dikembangkan sebagai ekowisata berbasis masyarakat yang menggabungkan kegiatan konservasi, pendidikan, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Mangrove Sungai Bersejarah sendiri tercatat merupakan kawasan ekosistem mangrove yang dibentuk pada 11 Januari 2020 dan dikelola oleh kelompok pemuda lokal bernama Laskar Mandiri. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai kampung wisata oleh pemerintah Kabupaten Siak dan menjadi salah satu destinasi wisata edukasi mangrove di Provinsi Riau. Kegiatan utama yang dilakukan meliputi pembibitan mangrove, penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove, pendidikan lingkungan bagi masyarakat dan pelajar, wisata edukasi dan konservasi, hingga kampanye pelestarian pesisir. Mangrove Sungai Bersejarah juga dikonservasi oleh GMP. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jumadi Afrizan, biasa dipanggil Adi. Di sini saya sebagai koordinator kelompok konservasi Laskar Mandiri. Yang mana kelompok konservasi ini kelompok yang mengelola atau penggiat lingkungan yang mengelola objek wisata edukasi mangrove Sungai Bersejarah. Jadi cerita mengenai konservasi sesuai dengan kelompok kita, kelompok konservasi, yang pastinya kegiatan di sini itu kegiatan konservasi selain perlindungan untuk menjaga hutan mangrove yang ada di pesisir Selat Lalang, terkhususnya di Kampung Kayora Permai ini, dari ancaman ditebang secara liar ataupun ancaman dari alam seperti punahnya kena abrasi. Jadi selama ini kelompok dari 2018 terbentuk sampai saat ini 2026 masih konsen terhadap konservasi, edukasi, dan wisata. Wisata di sini sebagai penunjang untuk berjalannya kegiatan konservasi di mangrove Sungai Bersejarah ini. Selain itu, kelompok juga melakukan pendidikan itu dimulai dari tahun 2019. Pada 2019 kita mendapat program dari DLHK Provinsi Riau, yaitu KBR, Kelompok Bibit Rakyat. Jadi kami membuat bibit dengan jumlah bibit itu 2000 bibit. Di selang waktu rumah bibit sudah mulai rusak, kami dibantu lagi oleh perusahaan pengembangan tata alam untuk renovasi rumah bibit. Kemudian di 2024 itu dibantu oleh SPLT Siap Lalang Landscape Program. Jadi kegiatan di sini itu selain pendidikan, kami juga melakukan penanaman di pesisir, baik di zona 1 ataupun di zona 2. Kalau di mangrove Sungai Bersejarah ini, itu yang menjadi prioritas atau yang jadi kendala di dalam kegiatan konservasi itu adalah penanaman di zona 1. Di zona 1 yang mana letaknya itu di bagian pantainya atau garda terdepan mangrove tersebut. Di sini itu di zona 1 itu sangat minim sekali tumbuhnya mangrove. Sementara untuk di zona 1 itu jenis mangrove yang dibutuhkan atau yang diperlukan itu adalah jenis Soneratia ovata, dabu, Soneratia alba, perempat, Soneratia apa namanya, kalau bahasa lokal itu gerbang, marina. Satu lagi Avicennia. Jadi jenis-jenis ini adalah jenis mangrove yang mempunyai akar pensil yang mana berfungsi untuk menaikkan sedimen dan memanjatkan lumpur atau bagian pantai itu sendiri. Saat ini kondisi pantai dengan tingkat abrasinya 1 sampai 3 meter 1 tahun abrasinya. Makanya kelompok
terus melakukan beberapa metode, baik itu dari kegiatan-kegiatan penelitian mahasiswa, baik itu dari NGO, perusahaan dan kelompok sendiri, bagaimana keberhasilan di zona 1 ini untuk penanamannya itu berhasil. Sekarang di pesisir mangrove Sungai Bersejarah Kampung Koyar Permai ini kita sudah membangun APO untuk alat pemecah ombak yang kita bangun dari pohon nibung, yang mana tujuannya selain untuk menahan ombak yang menerjang bibit yang kita tanam, APO ini juga berfungsi untuk menaikkan sedimen supaya pantai yang lokasi yang kita tanam tidak tergerus ke laut, supaya tanaman yang kita tanam tetap kokoh. Walaupun masih bisa dibilang baru beberapa persen yang berhasil, namun kelompok tetap optimis untuk menghijaukan di bagian zona 1 ini. Karena tanpa zona 1, tanpa garda terdepan mangrove, pasti mangrove yang ada di sini ini tidak akan bertahan, akan terusik atau rusak dengan kata abrasi. Di sini juga kelompok membuat aturan yang itu disepakati oleh desa yang dimasukkan di dalam perkam di sekitaran wilayah kerja kelompok konservasi Laskar Mandiri untuk petani, untuk nelayan yang memakai alat tangkap seperti belat itu dilarang, karena belat ini dia sejenis alat tangkap yang dengan mata jaringnya halus dan itu bisa membuat ikan-ikan atau biota laut yang berada di sini itu akan punah, karena dia yang kecil, yang sedang, yang besar semua habis terperangkap. Karena dia jenis alat tangkapnya di pantai, pasti memanfaatkan pasang surut. Biasanya anak-anak ikan terperangkap di saat air surut di dalam jaringnya. Dikarenakan itu pasti akan merusak atau membuat punahnya biota yang ada di sekitaran pesisir. Jadi untuk di wilayah ini saat ini kami membuat aturan untuk alat tangkap belat itu dilarang untuk memasangnya di sekitar sini. Selain itu usaha kami kelompok konservasi Laskar Mandiri untuk menghijaukan atau untuk menumbuhkan mangrove di zona 1 itu sangat penting, karena zona 1 ini adalah tempat berpijahnya, tempat reproduksinya ikan, di mana plankton-plankton juga tumbuh berkembangnya di situ. Jadi tanpa mangrove yang berada di zona 1, mangrove yang ada di sini pun akan ikut terancam. Mudah-mudahan kedepannya dengan dengan kolaborasi dari berbagai pihak, kolaborasi pentaheli, kita mulai dari tingkat tapak, tingkat yang paling bawah, begitu juga dengan stakeholder, baik itu dari pemerintahan kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, malah nasional, juga dari pihak perusahaan-perusahaan swasta, NGO. Kami berharap ada kerjasama, usaha kolaborasi, aksi yang bisa menyelesaikan problem atau masalah yang kita hadapi di pesisir Selat Walang, khususnya di Kampung Koyar Permai. Jadi untuk informasi, untuk di Kecamatan Sengapit ini adalah wilayah pesisir, ada 10 desa yang di sini, yang mana setiap desa ini semua punya kelompok mangrove-nya. Untuk di Kabupaten Siak pada umumnya, Sungai Apit adalah bagian pesisirnya Kabupaten Siak. Mudah-mudahan kedepannya sama-sama kita menjaga kelestarian hutan mangrove, karena hutan mangrove ini secara fungsi ekologinya 4-5 kali lebih besar dibanding hutan tropis. Sekian dari kami kelompok konservasi Laskar Mandiri, atas nama saya sebagai koordinator Jumadi Afizan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.